Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah sore hari ini. Mari kita buka hati kita, beri kesempatan Tuhan bekerja atas hidup kita, atas hati kita saat ini. Dan mari bawa hati kita memuji Tuhan, menyembah Dia, dan memberi yang terbaik hanya bagi Dia. Amin. Selagi ku ada
dari hati kita. Serukan sama-sama. Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kami mau serahkan semuanya. Ibadah ini dari awal sampai akhir. Mari berkarya Tuhan. Mari bertahta atas kami. Kami semua siap memuji Engkau. Dan kami semua siap terima berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Kita bersukacita dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita.
beranjak dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari percaya, sore hari ini kita diberkati, besok diberkati, selamanya ada berkat. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
kasih-Mu besar di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang terus menopang hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami ada saat ini, hadir di tempat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Amin. Itu semua karena kebaikan-Mu. Pada sore hari ini hati kami siap mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami, untuk kami bisa mendengar dengan baik, dan hati ini bisa menerima setiap firman, setiap perkataan-Mu, setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami siap mendengar dengan hati yang sungguh terbuka untuk pimpinan-Mu, Tuhan. Urapi semua wanita-wanita Kristus yang ada di sini dengan pengurapan yang baru, dengan minyak baru mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami. Amin. Selamat sore wanita-wanita Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada sore hari ini. Ini kali kedua. Kalau saya boleh minta sama Tuhan, Tuhan jangan kasih saya untuk berdiri. Saya ini enggak bisa. Doa saja suruh mimpin doa saya ini kata-katanya enggak bisa mengalir gitu ya, beletotan. Tapi saya belajar taat. Kalau Tuhan kehendaki saya untuk berdiri di sini, itu semua karena saya mengasihi Tuhan. Demikian juga wanita-wanita Kristus yang ada di sini. Kalau kita ada di sini, itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Seperti firman saya beberapa minggu yang lalu, kita harus jaga hati ini untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kita ya. Saya beri judul khotbah kali ini, firman kali ini dengan dimerdekakan. Dimerdekakan. Kalau arti kemerdekaan itu adalah bebas dari perhambaan, penjajahan. Kalau 77 tahun yang lalu Indonesia berjuang untuk merdeka, dia berjuang, berperang untuk mengusir penjajah, untuk bisa merdeka. Tetapi kita yang ada di sini, kita dimerdekakan bukan dengan jerih lelah kita, bukan dengan susah payah. Kemerdekaan itu diberikan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan hasil usaha. Kalau Indonesia berusaha, berperang dengan segenap tenaga, mengeluarkan darah, tapi kita tidak. Ini semua kemerdekaan yang Tuhan beri itu dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia Tuhan kita dimerdekakan. Dari apa? Mari kita baca di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin ya. Setelah kita mendengar firman Tuhan di dalam Roma 15 sampai 23 kita mengerti ya, ada dua, hamba dosa dan hamba kebenaran. Kalau hamba dosa itu memimpin kita kepada kematian dan kebinasaan. Tetapi kalau hamba kebenaran itu memimpin kita kepada pengudusan, kekudusan, dan kesudahannya kita memperoleh hidup yang kekal, dimerdekakan sungguh-sungguh merdeka, hidup kekal di surga. Di sana dikatakan tidak ada lagi kesusahan, air mata, tidak ada lagi. Itu benar-benar satu tempat yang merdeka. Benar-benar merdeka, ya. Kalau kita di dunia ini, kita masih mengalami bermacam-macam masalah, bermacam-macam tekanan hidup, kekhawatiran hidup. Tapi Tuhan minta kita mau serahkan hidup ini. Karena apa? Tuhan sudah berikan kita kemerdekaan dari hamba dosa dengan harga yang lunas dibayar. Kita sudah dibeli. Yang dulunya kita sebagai hamba dosa. Yang seharusnya kita menuju kebinasaan dan kematian yang kekal. Tuhan beli. Tuhan beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dengan darahnya. Dengan dia mati di kayu salib, dia berikan itu kebebasan kepada kita dari hamba dosa, dari dosa. Kita diampuni, dimerdekakan dari hamba dosa. Dan Tuhan minta mau kita sekarang beralih. Kalau Tuhan kita dulu, yaitu Tuhan yang memimpin kita kepada kebinasaan, kita harus sekarang berpindah menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran yang menuntun kita kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sebab itu dia berikan Roh Kudusnya kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan. Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita untuk apa? Memimpin kita, membawa kita, untuk kita berjalan menurut kehendaknya, yaitu di jalan yang benar.
menjadi hamba kebenaran. Menurut pimpinan Roh Kudus, itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dikuduskan sampai seperti Yesus. Itu kehendak Tuhan di dalam setiap kita orang-orang percaya menjadi seperti Yesus. Yesus adalah yang sulung dan kita adalah yang berikutnya. Kita menjadi pengikut Kristus harusnya meneladani kehidupan Yesus untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan mengatakan, saat engkau dipimpin oleh kebenaran itu, maka kebenaran itu akan membawa engkau kepada pengudusan dan kesudahannya, yaitu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita baca di Yohanes 14, 1-3. Yohanes 14, 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan untuk setiap kita, bahwa saat ini Tuhan menyediakan tempat kita, tempat yang kekal, tempat di mana tidak ada lagi susah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada air mata. Tuhan sediakan dan Tuhan berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi Tuhan berkali-kali memperingatkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga. Kita harus terus berjaga-jaga. Untuk apa? Supaya saatnya tiba, kalau saat itu tiba, kita siap menyambut mempelai. Kita harus siapkan hidup ini untuk bisa masuk. Karena hanya orang yang kudus. Karena hanya orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan, yang bisa masuk di dalam kemuliaannya. Dia sudah buktikan, Dia sudah berikan teladan bagaimana Dia taat saat Dia mencintai kita manusia, Dia taat untuk mati. Karena cintanya kepada kita. Saat ini kita pun harus juga mau dipimpin untuk lebih mengasihi Dia, dipimpin. Kalau Tuhan Yesus Dia mati disalib dengan dagingnya disakiti, Dia mengalami penderitaan secara daging sampai Dia mati, sampai darahnya tercurah. Dia, saat saya melihat film yang menceritakan penderitaan Yesus, saya tidak tahan, saya selalu menangis. Tuhan, itu penderitaanmu yang tidak seharusnya engkau terima, itu seharusnya aku. Tapi Tuhan, karena cintanya kepada kita, setiap kita, Dia mau, Dia rela melakukan semua itu, menjalani semua itu. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga mau? Karena kalau dipimpin Roh Kudus itu membawa kita kepada supaya kita bisa mematikan keinginan daging ini loh. Keinginan daging ini selalu yang menghambat. Keinginan daging ini yang selalu menghalangi supaya kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan.
Kita nyatakan kalau kita cinta Tuhan. Karena cinta itu kuat, seperti maut. Kalau kita cinta Tuhan, kita juga akan sanggup untuk menjadi hamba kebenaran dan mematikan segala keinginan daging kita. Kita mau mati bagi dosa. Kita mau tinggalkan hidup lama kita. Kita mau serahkan hati, anggota-anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Anggota tubuh itu macam-macam ya. Telinga, ada hati, ada mulut, ada mata, ada tangan. Semua anggota tubuh ini harus diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk menjadi hamba kebenaran. Kita sudah baca hal ini ya. Apakah mulut kita senantiasa bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang memberkati, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, atau mulut kita seringkali kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita dipimpin Roh, kita tidak akan pernah lagi mengatakan hal-hal yang tidak baik itu. Saya berikan pengalaman sedikit ya. Waktu itu saya pergi bersama beberapa teman dan saudara saya itu beli buah. Saat saya beli buah, semua beli ya, terus penjual itu dia buka buah itu untuk dicicip. Mungkin kalong separuh, ya, kalong separuh tinggal separuh. Nah, waktu kita sudah selesai belanja, saya bilang kepada penjual buah itu, Pak, boleh yang separuh itu sebagai biasa ya, wanita itu selalu gitu, emboe Pak, gini ya. Tapi Bapak itu bilang, nggak boleh ini. Terus apa saya pergi itu dengan apa? Secara tidak sengaja mulut itu saya bilang gini, medit. Loh, langsung saya waktu bilang medit itu langsung Tuhan tegur. Nggak boleh. Saya langsung terdiam. Setelah ngomong gitu itu saya langsung terdiam. Iya, nggak boleh. Kita sering mengata-ngatakan tidak baik tentang orang lain. Itu tidak boleh. Kita mau serahkan mulut ini untuk hal-hal yang baik. Telinga. Adakah kita sering mendengar? Telinga kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan pun tidak menyukai. Biarlah telinga kita selalu dengar-dengaran. Biarlah telinga kita pergunakan untuk hal-hal yang mendengar hal-hal yang baik. Tangan, apakah kita sudah mempergunakan tangan ini dengan baik? Apakah kita, ibu-ibu yang mungkin masih muda, apakah pergunakan tangan ini bahkan untuk memukul anakmu? Karena emosi, karena marah. Jangan. Memukul anak-anak bukan didikan yang baik. Itu menyakitkan hati anak-anakmu. Jangan pergunakan lagi tangan untuk memukul anak-anak ya. Tuhan tidak suka. Tapi biarlah tangan ini dipergunakan dengan baik. Anggota-anggota tubuh kita dipergunakan dengan baik. Terutama hati. Hati ini juga tempatnya Roh Kudus, tempatnya Tuhan tinggal. Penuhi hati kita ini dengan hal-hal yang kudus, yang baik. Penuhi dengan firman Tuhan. Melekat terus hati ini kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan harus, bukan itu keharusan. Kita menyerahkan hidup ini, anggota tubuh kita ini harus. Tuhan katakan di firman-Nya di Roma 6, 18, 19, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Roh Kudus
diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada jalan kebenaran. Karena hanya orang yang kudus yang bisa masuk di dalam kerajaannya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Di Ibrani 12:14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kita harus relakan hati hidup ini untuk dipimpin kepada kekudusan. Meninggalkan semua dosa, semua perbuatan yang tidak baik. Kita serahkan anggota tubuh kita ini kepada Tuhan. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kuduslah yang mengajarkan kita seluruh kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran? Dari saat kita membaca firman Tuhan tiap hari, tiap pagi kita sempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Lewat pemberitaan firman oleh hamba-hamba Tuhan yang saat ibadah, itu memimpin kita supaya kita lebih lagi hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Juga lewat siapa? Pimpinan. Kita beribadah di gereja ini, Tuhan sudah tentukan seorang pemimpin gembala. Kita harus dengar-dengaran. Karena apa gembala? Seorang gembala, seorang pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar. Kenapa dia selalu menasehati kita? Kenapa dia selalu mengarahkan kita ke dalam jalur yang benar? Karena dia punya tanggung jawab dalam jiwa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus dengar-dengaran. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan perumpamaan kita adalah domba-domba. Dan Tuhan tempatkan seorang gembala di tengah-tengah kita. Kita harus dengarkan suaranya. Kita harus ikuti suaranya karena itu apa? Membawa kita kepada jalan yang benar. Jangan kita berprasangka buruk. Kalau dinasehati punya prasangka buruk, begini dan begitu. Tuhan tahu kita domba-dombanya. Kita umat kesayangannya, tidak akan mungkin Tuhan izinkan kita dipimpin untuk hal-hal yang buruk. Tapi kita harus dengar-dengaran. Kita juga dengar-dengaran dengan siapa? Teman. Tapi kita harus lihat teman kita siapa. Dari mana kita tahu teman kita ini rohani? Bagaimana bisa kita tahu teman kita ini sungguh membawa kita kepada jalan yang benar. Kita bisa lihat dari buahnya. Kita bisa lihat bagaimana teman kita ini, buahnya bagaimana. Kalau itu buahnya manis, kalau buahnya itu bagus, kita bisa sharing, kita bisa ceritakan, untuk bisa mendukung, untuk bisa menasehati kita. Jangan kita pergi kepada orang-orang yang buahnya tidak baik. Kita akan terpengaruh dengan apa yang dinasehatkan. Ya, jadi kita mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, selalu baca firman tiap hari,
Selalu kita dengar apa pengarahan pemimpin, hamba-hamba Tuhan, gembala kita, teman yang rohani, itu membangun rohani kita. Itu juga bisa memimpin. Mungkin kita tidak tahu, ya. Tidak semua kita ini bukan orang yang sempurna, yang tahu kehendak Tuhan semua. Mungkin lewat teman, mungkin lewat gembala, mungkin lewat hamba Tuhan. Itu membawa kita ngerti kehendak Tuhan, ngerti maunya Tuhan. Kita harus memberikan hati ini, mau dituntun, mau dipimpin, mau dididik. Untuk siapa? Untuk semua itu Tuhan lakukan, bukan untuk Tuhan, tapi semua Tuhan lakukan itu untuk anak-anaknya. Semua Tuhan lakukan itu untuk umatnya, untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya kelak kita bisa masuk di dalam perhentian surga yang mulia. Itu yang diinginkan. Semua itu Tuhan berikan, rancangkan yang mulia, yang luar biasa itu untuk kita. Kita hanya ikuti saja, nuruto gitu loh. Tuhan tuh bilang, nuruto wis, aku bawa kamu kemana, aku pimpin kamu kemana. Nuruto, karena apa? Semuanya itu untuk kebaikan kita. Apa dampak kalau kita nurut dipimpin Roh Kudus? Di dalam Yohanes 14, 26, 27, Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita. Ya, dikatakan Roh Kudus untuk mengajarkan kita segala sesuatu. Segala sesuatu itu luas. Semua segi hidup kita ini, Roh Kudus itu akan ajarkan bagaimana mengatasi masalah-masalah hidup ini. Baik itu ibu-ibu mungkin sebagai pimpinan, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai oma, mungkin segala profesi ibu-ibu semua. Roh Kudus itu menolong, memimpin kita supaya bisa membawa kita kepada ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Saat kita dihadapkan masalah, kalau kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, masalah itu tidak mempengaruhi hati kita. Damai sejahtera itu diberikan dalam hati kita. Kalau dalam hati kita tidak ada damai, itu satu tanda tanya. Kenapa? Karena kalau kita di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam jalan-jalan yang benar, firman Tuhan katakan di Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang Tuhan janjikan. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus,
kita dibawa ke dalam jalan kebenaran, maka damai sejahtera, ketenangan, ketentraman itu ada dalam hati kita. Itu janji Tuhan. Roh Kudus yang ada seperti air yang mengalir. Sukacita itu mengalir, damai sejahtera itu mengalir, kedamaian itu mengalir, ketenangan itu mengalir di hati kita. Saat kita mau menyerahkan hidup kita, saat kita mau di dalam pimpinannya, maka semua itu akan kita terima. Saat saya dalam perjuangan untuk saya bangkit kembali, saat saya berdoa, saya mau berserah Tuhan, apa kata Tuhan wis. Saya mau serahkan apa kata, saya mau taat, saya mau melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Saya katakan, Tuhan, mungkin aku sudah mempunyai pikiran, rancangan, mau ini, mau itu, tapi enggak Tuhan, sekarang ini aku mau letakkan semua keinginanku, semua rancanganku, aku mau mengambil rancangan-Mu. Aku mau berada terus mengikut Engkau di jalan-jalan-Mu. Berapa banyak kita seringkali kita berpikir punya rancangan, rencana, mau ini, mau itu, kita berdoa. Tuhan, saya mau ke sini, saya mau ngerjakan iki. Tuhan tolong pegang tanganku, tuntun aku. Apa seperti itu? Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus mengambil rencananya, bukan rencana kita. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus meninggalkan jalan-jalan kita, keinginan kita, dan mengambil jalan-jalannya. Taat, setia. Maka damai sejahtera, sukacita, ketenangan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Karena apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Di Roma 8, 14, 16. Roma 8 ayat 14 dan 15. 16 sampai 16. 14 sampai 16. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Saat kita mau menyerahkan hidup kita dan mau dipimpin di dalam kebenaran, maka kita bukan lagi hamba tapi anak. Kita anak-anak Allah, kita berharga karena kita adalah anak-anaknya. Maka hidup kita, dampaknya, kalau kita mau terus dipimpin di dalam kebenaran, maka hidup kita akan menjadi terang. Hidup kita akan menjadi garam. Hidup kita akan menjadi berkat. Kita akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berhasil di dalam semua aspek kehidupan. Hati, yang terutama hati kita dipenuhi damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, ketenangan, kedamaian. Itu yang menjadi
keinginan kita. Kita tidak ada lagi rasa khawatir, kita tidak ada lagi rasa takut, kita tidak lagi merasa gelisah, tidak bisa tidur. Kalau malam berpikir yang macam-macam, Tuhan berikan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman di dalam hidup kita. Walaupun dunia dikatakan akan semakin gelap, walaupun banyak masalah akan datang, walaupun ekonomi bergoncang, tapi ketenangan, damai sejahtera, sukacita menjadi milik kita. Mau hidup dipimpin Roh? Kita baca di Yohanes 8:32-31. Yohanes 8:31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tidak lagi diperhamba, tidak lagi ada kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Ada beberapa hal ya. Kenapa damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu tidak kita miliki? Karena seringkali kita mendukacitakan Roh Kudus. Saat kita dipimpin Roh Kudus, dinasehati, kita memberontak, kita tidak mau lagi dipimpin. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu berduka cita. Berduka karena kita tidak mau dipimpin. Jangan lagi kita teringat hal-hal yang dahulu yang pernah kita lakukan. Yang keinginan-keinginan daging yang kalau secara daging itu enak, seneng, dagingnya yang seneng, tapi Roh Kudusnya berduka. Jangan seperti bangsa Israel yang teringat dulu di Mesir, waktu dipimpin Musa keluar dari Mesir, dia teringat waktu dulu di Mesir enak, mau diperhamba lagi oleh Mesir. Demikian juga kita jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh apapun. Karena banyak ya. Kita bisa diperhamba oleh uang, mamon. Saya sebenarnya mau khotbah tentang ini ya. Tapi Tuhan arahkan saya ke sini. Jadi Tuhan banyak bicara tentang mamon, tentang cinta uang. Bagaimana orang itu bisa diperhamba, bagaimana orang itu bisa mempunyai dua tuan dalam hidupnya. Ya, nyembah Tuhan, ya, nyembah mamon. Cinta akan Tuhan, cinta juga sama mamon. Tuhan tidak mau kita diperhambakan kembali dengan hal-hal seperti itu. Saya tadi sudah sampaikan kalau kita ini harus menjadi penurut-penurut firman Tuhan, menjadi
memberikan hati kita untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam firman yang kita dengar, di dalam firman yang kita baca, di dalam firman yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, di dalam nasihat-nasihat pimpinan-pimpinan rohani kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak nurut, kita ada roh kekecewaan. Kalau roh kekecewaan itu mulai ada di dalam hati kita, kita kecewa mungkin kepada pimpinan rohani kita mau kecewa kepada teman kita kecewa dengan banyak hal. Tuhan berikan nasihat ya, 1 Petrus 1:13-16. 1 Petrus 1:13-16. 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, saya garis bawahi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saat kita kecewa, kalau kita marah, itulah saat kebodohan kita. Jangan ya, jangan simpan, jangan marah, jangan kecewa. Kita harus jaga hati, karena ada penguasaan diri, karena saat kita kecewa, karena pada saat kita marah, kalau kita tidak bisa, tidak ada penguasaan diri, disitulah ada celah yang iblis bisa masuk. Saat itulah kita jatuh di dalam kebodohan. Di dalam Amsal 20 ayat 3b, orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Tidak ada lagi pertimbangan, emosinya yang dipakai. Meledak-meledak gitu ya. Tuhan tidak mau itu. Di Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Saat kamu dikecewakan, langsung reaksi, kita marah. Kita menyatakan sakit hati kita kepada anak-anak mungkin, suami, atau teman kita. Jangan ya, kita harus menguasai diri, kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, besarlah
mendapatkan kebodohan. Jangan kita mau dibodohi, ya. Jangan kita mau dibodohi oleh iblis yang selalu seperti singa yang mengaung-ngaung, selalu mencoba menggoda supaya kita tersinggung, supaya kita kecewa, supaya kita marah. Itu menjadi celah dalam hidup kita untuk iblis masuk dan bekerja menabur racun di hati, menaburkan lalang di hati. Kita harus tolak, kita harus mau tuntunan Roh Kudus, karena di dalam pimpinan Roh Kudus ada penguasaan diri. Jadi sore hari ini, malam hari ini, kita sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kesimpulannya ya, kita ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus di atas hidup Yesus di atas kayu disalibkan untuk membeli kita. Dimerdekakan dari dosa. Untuk apa? Untuk menjadi hamba kebenaran. Dan selanjutnya untuk kita mau menyerahkan hidup ini untuk diproses, dibentuk. Dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kalau kita nurut pimpinan Roh Kudus, proses pembentukan pribadi kita, itu sungguh menghasilkan kita menjadi manusia-manusia yang mengikuti jejak Tuhan, dan kita menjadi manusia-manusia yang setiap hari dikuduskan, dimurnikan, dilayakkan. Supaya apa? Supaya kita satu kali kelak bisa hidup di dalam kekekalan. Dan akibatnya apa? Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, itu tinggal di hati kita. Dan selanjutnya apa? Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, yang kudus dan yang tidak bercacat. Ini finishnya, ya. Ini finishnya. Kenapa? Kalau Tuhan datang kedua kalinya, kalau mempelainya belum siap, apa kita bisa masuk dalam pengangkatan? Waktu saya siapkan, apa Tuhan yang Kau kehendaki untuk saya sampaikan, Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan inilah, saya mungkin tidak pandai berkata-kata. Saya mungkin tidak pandai merangkai kata-kata yang indah. Tapi ini Tuhan mau kita, yang diinginkan Tuhan. Dia katakan kepada saya dan memberkati saya. Dan juga saya mau bagikan juga kepada wanita-wanita Kristus yang ada di sini. Roh Kudus mengatakan gini, serahkan hidupmu padaku. Aku akan menuntunmu ke mata air yang tenang. Ikuti segala perintahku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua akan berlalu. Arahkan pandangan matamu kepada yang kekal. Di mana aku berada. Karena disitulah nanti kamu akan berada bersamaku. Tinggallah di dalam firman-Ku, maka aku akan tinggal bersamamu. Waktu saya
Roh Kudus berkata, saya serahkan hidup saya. Karena saya butuh ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Saat ini wanita-wanita Kristus yang ada di sini, adakah engkau kehilangan damai sejahtera? Adakah engkau kehilangan ketenangan dalam hidupmu? Adakah hidupmu penuh kekhawatiran akan banyak hal? Apakah jiwamu gelisah? Tuhan bilang, serahkan hidupmu padaku. Maka aku akan menuntun engkau di jalan ke dalam air yang tenang. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan, kedamaian. Dan Tuhan minta pandangan mata kita selalu tertuju kepada Dia. Jangan melihat yang lain. Jangan melihat apa yang ada di dunia ini, semua akan berlalu. Semua akan lenyap. Dia seperti rumput. Dia seperti bunga rumput. Saat panas datang, dia akan layu. Marilah kita arahkan pandangan kita kepada Dia, kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang mulia. Arahkan pandangan kita kepada tempat di mana Tuhan sediakan untuk kita, yaitu surga yang mulia. Jadikan Dia prioritas yang pertama. Biarlah hati kita senantiasa melekat kepada hatinya. Maka damai sejahtera yang seperti sungai itu mengalir di dalam hati kita. Amin. Mari wanita-wanita Kristus yang ada di sini. Adakah damai sejahteramu hilang? Engkau tidak memiliki lagi ketenangan dalam hidupmu. Engkau jiwamu selalu gelisah. Damai sejahtera itu menjauh. Kita diliputi banyak kekhawatiran, kecemasan akan segala hal. Mari serahkan hidupmu pada Dia, kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, Tuhan, aku mau serahkan hidup. Tuhan, aku mau dipimpin. Roh Kudus, bawa aku untuk selalu berjalan di dalam kebenaran. Damai sejahtera Tuhan berikan. Saat kita mau berserah, mau mengikuti kehendak-Nya. Kita tutup mata, kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan ada, Tuhan hadir. Dia selalu hadir dan selalu mengulurkan tangannya untuk kita. Kalau di antara wanita-wanita Kristus yang ada di sini,
mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengikutimu dan menyerahkan hidup. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Dan angkat tanganmu dan katakan, hati kami akan mengalir seperti sungai. Menjadikan Engkau yang terutama. Kami mau terus dipimpin di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Letakkan tangan ibu-ibu di dada dan angkat satu tangan kepada Tuhan sebagai tanda, Tuhan, ini aku mau serahkan hidupku, aku mau dipimpin di dalam kebenaran-Mu.
semakin bertambah-tambah. Dan kami semakin berkurang. Biarlah rancangan-Mu yang nyata di atas segala rancangan kami, Tuhan. Bawa setiap kami, bimbing setiap kami. Bimbing kami, Tuhan, masuk di dalam rancangan-Mu. Bawa kami ada di dalam rancangan-Mu, Tuhan. Karena disitulah ada damai sejahtera yang melimpah, yang kami perlukan untuk kami melanjutkan perjalanan iman kami sampai pada akhirnya. Kau temui kami setia. Terima kasih Kau sudah memerdekakan setiap kami. Terima kasih Kau bawa setiap kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mau Allah Roh Kudus-Mu terus berdaulat penuh atas hidup kami. Bukan daging kami yang menguasai kami, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan berdaulat memimpin kami terus di dalam kebenaran, membawa kami sampai kepada garis akhir hidup di dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pedoman untuk langkah kami di dalam mengiring Engkau. Meteraikan firman ini bagi setiap kami, Tuhan, dan jangan biarkan ada yang mengambilnya daripada kami. Nanti biarlah itu tertanam dan menghasilkan buah yang menyukakan hati-Mu, yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan hidup kami ini pun dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu atas beliau, singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang akan dibagikan bagi setiap kami, untuk kami lebih dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk kami lebih tahu apa isi hati Tuhan, dan membawa kami menjadi yang Tuhan inginkan. Berkati apapun yang dikerjakan, dibuat jadi berhasil. Seluruh anak, cucu, menantu diberkati, dan terlebih dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan, dan dipakai sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Buat semua kami, ibu-ibu yang sudah memberikan hati kami, menyediakan hidup kami sebagai bejana yang diisi, dituangi dengan minyak yang baru. Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Kami datang tempat ini gak pernah sia-sia. Ada rencana besar Tuhan atas setiap kami. Dan berkat ini akan kami bawa, kami akan bagikan buat yang lain. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami doa raya akan dilayani, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Rizky Madayu dari Surabaya. Saya mengajak mari ibu-ibu kita meluangkan waktu ya untuk kita datang, kita berdoa bersama-sama, bersekutu bersama. Beda loh rasanya kalau kita doa di rumah sendiri-sendiri sama kita ada bersekutu bersama. Itu semakin dahsyat ya. Tapi saya melihat gairah doa itu perlu dibangun terus. Ya, mari kita mulai dari kita, ibu-ibu. Amin. Kita luangkan waktu, yuk kita datang bersama. Kalau bisa ajak suami, ajak anak untuk duduk bersama berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Karena percayalah bahwa dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Waktu kita menyembah Tuhan, di sana ada mujizat, ada pemulihan, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Oleh sebab itu mari bangun lagi kerinduan untuk kita bersama bersekutu berdoa. Kemudian minggu juga begitu, dilayani oleh tim Lydia dan juga firman Tuhan dilayani oleh Pastor Rizky dari Surabaya, baik pagi dan sore ya.
Dan minggu depan mari lebih banyak lagi. Hari ini saya mendengar karena ada acara ulang tahun ya. Jadi banyak ibu-ibu yang hadir acara ulang tahun syukuran. Nah kalau Selasa minggu depan kita juga hadir syukuran ulang tahun negara kita tercinta Indonesia. Amin. Kalau sudah sampai 77 tahun, mari kita bersyukur. Mari kita datang mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan supaya apa? Terus ditambahkan usia semakin kuat, semakin dahsyat Indonesia dipulihkan. Dan nama Tuhan dimuliakan atas Indonesia. Amin. Mari saya undang untuk datang, jangan sampai terlewatkan minggu depan, Selasa depan bersama-sama. Ya. Puji Tuhan, saya tidak ada pengumuman yang lain. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah wanita malam hari ini. Satu hal yang kami tahu persis, bahwa hanya berkat-Mu lah yang dapat membuat kami ada di dalam kelimpahan, di dalam segala hal. Oleh sebab itu, biarlah berkat itu atas kami Tuhan. Semua kami di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu bagi semua kami, agar berkat itu nyata, melimpah, menyertai perjalanan hidup kami hari ke hari, dihiasi dengan berkat Tuhan. Karena itulah yang membuat kami benar-benar bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena berkat dunia ini tidak akan membawa kami puas, tetapi hanya di dalam Engkau ada kepuasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nyatakan bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa, biarlah berkat itu melimpah atas kami. Lingkupi kami pun dengan kuasa Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga tidak ada kuasa lain dapat mengusik kami, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kuasa sakit penyakit, wabah sekalipun, kuasa maut, kuasa roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, di dalam nama Yesus. Saat kuasa-Mu melingkupi kami, maka semua itu tidak akan mengusik setiap kami. Buat kami melihat, buat dunia melihat, bahwa kuasa-Mu yang melingkupi kami itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Sehingga dunia boleh berkata, Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Buat kami mengalami Tuhan, dan kami akan memberitakan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bisa ada di tempat ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, kami bisa bersekutu beribadah di tempat ini. Kasih karunia-Mu terus lanjutkan atas setiap kami. Beri kami waktu, tambahan kasih karunia untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan, memiliki kerinduan, bergairah terus untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena di situ kami akan menerima kekuatan baru, dan semua yang kami perlukan pasti kami akan dapatkan di dalamnya. Terima kasih. Bila sebentar Tuhan, semua kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Yang jauh yang dekat Tuhan hentar,
Dan Tuhan, hamba-Mu minta berkat-Mu atas semua kami. Hidup pernikahan diberkati, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati. Dan satu yang terpenting, persekutuan kami, hidup kami, persekutuan dengan Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemuan kami dalam jam-jam ibadah dalam keadaan tubuh yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.